Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashkurillah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana Dia telah merahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau mendengarkan tausiah ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa YouTube yang berbahagia, adapun kajian kita pada episode ini masih menyangkut masalah fikih nakahat atau fikih yang menyangkut dengan perkawinan. Ada beberapa permasalahan yang perlu kita jawab. Di sini saya membatasi 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana hukumnya nikah satu suku? Pertanyaan kedua yaitu, bolehkah seorang muslim menikahi wanita yang sedang dipinang oleh orang lain? Yang ketiga yaitu, dewasa ini kita melihat ada situs namanya nikahsiri.com. Bagaimanakah hukumnya masalah nikah siri? Untuk itu kita menjawab satu persatu. Kita mulai dengan nikah siri. Kita melihat yang sedang viral dewasa ini, yaitu situs nikahsiri.com, di mana kata orang yang bikinnya itu sudah gila, tapi hakikatnya kita bukan melihat itu. Kita memandang secara fikih bagaimana, apakah perkawinan itu sah atau tidak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pengertian nikah itu ya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam rangka untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka perlu ditempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan agama dan juga menurut hukum negara. Tapi dalam permasalahan pernikahan itu, ada beberapa hal mungkin kurang syaratnya, maka tidak bisa didaftarkan di kantor KUA, atau mungkin orang tua perempuan itu tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Sementara calon suami dan calon istri tersebut sudah suka sama suka, tapi keluarga tidak setuju. Maka jalan mereka itu tempuh dengan jalan nikah siri. Dan mungkin ada yang mau menambah, maka ya tidak mungkin menurut Undang-Undang Nomor PP Nomor 10, tidak mungkin menikah, apalagi dia pegawai negeri. Oleh sebab itu, maka banyak orang melakukan pernikahan itu dengan cara nikah siri. Di sini kita lihat bahwa nikah itu sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Kita lihat mungkin rukun nikah itu adanya laki-laki. Laki-laki itu harus sejati, benar-benar laki-laki, bukanlah banci. Yang kedua yaitu adanya mempelai wanita. Memang harus wanita, bukanlah banci. Mungkin
ada pernikahan itu yang dilakukan di Kua mungkin tertipu Kua tersebut, padahal dia jenis kelaminnya perempuan sama perempuan, itu bukanlah sah, tidak sah. Sebab pernikahan itu harus ada laki-laki dan harus ada perempuan. Yang ketiga, rukun ketiga ada wali. Wali itu haruslah orang tua, kecuali mungkin dia telah meninggal, bisa beralih ke wali lainnya, atau masuk penjara, tidak bisa ditemui, mungkin bisa ke wali hakim, atau jauh, mungkin bisa ke wali hakim, bahkan bisa diwakilkan. Sementara kita lihat sekarang ini banyak sekali mungkin teman dia disuruh jadi wali. Itu merupakan suatu penipuan. Tak mungkinlah teman itu jadi wali. Sebab itu menurut ada hukumnya. Wali itu harus wali nasab. Kemudian kalau tidak, maka harus wali hakim. Yang keempat itu adanya 2 orang saksi yang akan menyaksikan pernikahan tersebut. Saksi itu haruslah orang tentunya orang Islam, dan juga dia harus mengerti apa yang diucapkan, apa isi ijab dan kabul. Rukun yang kelima itu ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu kata-kata dari wali kepada, kemudian dijawab ke pihak laki-laki, ijab dan kabul. Kalau seandainya 5 rukun syarat itu dipenuhi, maka walaupun nikah siri, jadi sahlah hukumnya. Tapi kita lihat di situs itu, mereka itu menyediakan wali. Di situs nikahsiri.com mereka itu menyediakan wali. Jadi mungkin bisa teman atau orang dibayar. Sementara mungkin wali perempuan itu masih hidup, ayahnya masih hidup. Jadi tidak sahlah kalau seandainya wali itu disewakan tanpa persetujuan dari orang tua tersebut. Jadi tidak sahlah pernikahan siri tersebut. Maka batallah, namanya batal nikah siri. Oleh sebab itu, kita harus melihat secara profesional. Jadi kalau seandainya nikah siri itu dilakukan memenuhi syarat dan rukun, maka sah. Saya pun pernah menjadi kepala Kua. Mungkin di Borneo itu batal sama saya jadi Kua, lebih 60% orang Borneo itu tidak punya menikah. Tapi tugas kita sebagai aparatur negara, saya sebagai aparatur negara, tetap menolong, yaitu untuk menertibkan kehidupan supaya masyarakat itu bisa mengurus akta nikah dan juga untuk mengurus nanti anaknya bisa sekolah. Kalau seandainya tidak ada buku nikah, maka tidak bisa akta kelahiran lahir keluar dan anaknya tidak bisa sekolah. Itu melanggar undang-undang. Malah sebaliknya kita melanggar. Makanya saya di Borneo itu menerbitkan buku nikah, walaupun mereka itu nikahnya nikah siri dalam artian nikah itu pernah ada dan disaksikan orang banyak. Malah ada P3N karena kendala jauh dari ibu kota kecamatan, maka nikah itu tidak dicatat dengan Kua.
nikahnya tetap sah dan surat nikahnya tetap kita keluarkan dan legal. Permasalahan kedua itu, bolehkah menikahi perempuan yang sedang dilamar oleh saudara kita Muslim yang lain. Islam adalah agama yang menyangkut kedamaian, jauh dari pertengkaran. Kalau seandainya ada seorang laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain, maka tentunya laki-laki yang sudah melamar dia akan marah kepada laki-laki yang melamar tersebut. Jadi nanti bisa mungkin terjadi pembunuhan antara masalah gara-gara wanita. Jadi Islam sangat melarang untuk menikahi atau melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudara Muslim yang lain. Berikutnya, bagaimana hukumnya kalau nikah sesuku? Apalagi kita melihat bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sekarang ini global, masyarakat yang mungkin tidak lagi mengenal suku, dan mungkin dia itu suka sama suka, maka jadilah pernikahan tersebut. Pada hakikatnya, Islam melarang cuma nikah, pertama karena hubungan nasab, yang kedua itu karena susuan. Kita melihat bahwa hubungan nasab itu umpamanya saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak boleh menikah, ayah, terus kakek atau nenek tidak boleh kita menikahinya. Kemudian tante kita tidak boleh menikahinya, atau paman kita tidak boleh menikahinya. Dan juga dalam hubungan susuan, bahwa ibu susuan, saudara susuan tidak boleh untuk menikah dengan kita. Tentunya pada zaman Nabi Muhammad SAW, kita melihat bahwa Ali bin Abu Talib menikah dengan Siti Fatimah. Padahal itu adalah menurut hukum patrilinear, bahwa itu merupakan garis keturunan dia. Kita melihat atau mendengar bahwa ayah Nabi itu bersaudara dengan ayah Ali. Kemudian Nabi itu punya anak nama Fatimah. Berarti mereka itu secara patrilinear masih satu marga atau satu suku. Tapi dalam Islam dibolehkan untuk menikahi walaupun satu suku atau satu marga. Tidak ada larangan. Kalau umpamanya dilarang, maka tak mungkinlah Ali itu menikah dengan Siti Fatimah anak Nabi. Dari sini jawabannya bahwa nikah satu suku itu boleh. Tidak ada larangan fikih yang menyatakan bahwa nikah satu suku itu tidak boleh. Tidak ada. Oleh sebab itu, mungkin kita ini, di daerah kita ini dilarang, tapi hakikatnya kita tidak boleh. Walaupun dilarang,
Kita tidak boleh merubah hukum agama itu, melarang orang menikah satu suku. Demikianlah, mungkin itulah keterangan saya masalah tanya jawab untuk episode ini. Nanti kita lanjutkan pada episode yang lain, masalah fikih munakahat yang lain. Demikian, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.